dan selamat malam pada hari ini. Nama saya Roland. Saya bersyukur kerana kasih Tuhan kita dapat bersama di dalam video ini. Jadi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya akan membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan Kau pada malam ini Tuhan. Sehingga kami dapat bersama, walaupun kami jauh Tuhan, kami dapat bersama berkongsikan firman-Mu dan merenungkan firman-Mu di dalam video ini Tuhan. Diberkati juga mereka yang mendengarkan firman ini di dalam video ini Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan dalam tangan Kau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi di sini saudara, saya akan membawa kita di dalam firman yang terdapat di dalam Mazmur 86 ayat 11 hingga 17. Di sini saya membaca dia, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Kuatkanlah hatiku untuk kuat untuk nama-Mu, takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku, dan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu besar atasku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang takut dukung telah bangkit memerangi aku, dan kelompok orang-orang yang sombong ingin menyebut nyawaku dan tidak memulihkan Engkau. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan pelimpahan kasih dan setia. Palinglah kepadaku dan kasihilah aku. Biarlah kekuatan-Mu kepadaku, kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku sesuatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghiburkan aku. Tema kita pada hari ini yaitu tetap tenang dalam pergumulan. Dari sebagaimana yang kita telah dengar di dalam firman Tuhan yang disebut di dalam Mazmur 86 ayat 11 hingga 17. Nah, sebagaimana perumpamaan Tuhan Yesus tentang gandum dan lalang yang tumbuh bersama dikatakan dalam perumpamaan itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Nah, pada waktunya akan terlihat mana gandum dan mana pula lalang yang akan dibakar. Seperti yang di dalam Matius 13 ayat 24 hingga 30 dan 36 hingga ke 43. Kita dapat membacanya di dalam Alkitab tersendiri ya. Jadi, pengertian hendak kita petik dari perumpamaan itu, bahwa selama kita hidup, selalu akan ada yang menghimpit hidup kita nih. Boleh itu datang dari orang yang membenci kita, maupun ada yang tidak menyukai keberadaan kita. Nah, di mana ia boleh juga dihimpit oleh berbagai macam kesusahan, mulai dari masalah keluarga, baik pun anak, ekonomi, pekerjaan, dan sebagainya. Nah, seperti itu juga yang dapat kita lihat dalam Mazmur ini, saudara. Ketika pemazmur menghadapi kesusahan oleh sebab orang-orang yang hendak mencabut nyawanya. Nah, dia dihimpit keadaan yang sangat berat dari orang sombong, angkuh, dan yang tidak memperdulikan Tuhan. Namun demikian kita dapat melihat bagaimana pemazmur memiliki ketenangan sebab imannya kepada kasih setia Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pengalaman pemazmur ini, kita diteguhkan dengan mendapatkan pelajaran yang berharga, yakni bagaimana kita tetap dapat bertahan sekalipun himpitan yang begitu berat terjadi dalam hidup kita. Nah, di sini saudara, bagaimana kita tetap mempertahankan hati jati diri kita sebagai gandum di antara himpitan lalang. Yang pertama saudara, yaitu memohon agar Tuhan memberikan pengajaran dan tuntunannya. Nah, inilah yang pertama yang diminta oleh pemazmur, yaitu supaya Tuhan menunjukkan jalannya dan juga membulatkan hatinya.
Nah, di sini kita melihat sikap Daud, yaitu pemazmur ini, bahwa dia membulatkan hatinya. Ia tahu cabaran banyak, baik pun orang yang membenci ataupun apapun. Seperti pada hari ini, kita merasakan ada orang yang tidak senang kepada kita, baik pun apapun masalah itu. Bukan sahaja orang yang tidak senang, baik pun di dalam keluarga kita, di dalam ekonomi kita, di dalam keberadaan kita dan pekerjaan kita dan sebagainya. Tetapi apa yang telah dipelajari kita oleh di dalam pemazmur ini, ia membulatkan hatinya, saudara. Ia membulatkan hatinya supaya ia berserah kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolongnya. Apapun keadaan itu, Tuhan akan menolong kita. Oleh kerana itu, saudara, saya katakan pada hari ini, bulatkanlah hati kita dan serahkan kepada Tuhan. Apapun masalahmu pada hari ini, jikalau kita membulatkan hati kita, berserah penuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita jalan keluar dari masalah itu. Memang di dalam sebagai manusia, kita akan tidak dapat lari di dalam setiap masalah. Tetapi Tuhan akan menuntun kita dan menunjukkan jalan keluar dari masalah itu. Jikalau kita menyerahkan hati kita sebulatnya di dalam Tuhan. Nah, di sini saudara, seberat apapun penderitaan itu, semua dapat dilalui dan diatasi jika Tuhan yang menuntun kita. Nah, seperti yang saya telah katakan tadi ya saudara, namun tuntunan Tuhan hanya dapat kita perolehi jika kita benar-benar membulatkan hati untuk mempercayai kasih setia Tuhan. Nah saudara, apa yang saya telah katakan tadi, yaitu jikalau kita benar-benar membulatkan hati kita untuk mempercayai kasih setia Tuhan itu kepada kita. Nah saudara, ingatlah, Tuhan tidak pernah pun meninggalkan kita. Sedetik pun, ataupun setitik pun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, saudara. Apapun keadaanmu pada hari ini, biarlah engkau menyerahkan hatimu kepada Tuhan. Berserah penuh, apapun masalahmu pada hari ini. Baik pun sakit penyakit, baik apapun hari ini Tuhan akan menyembuhkan kamu dan akan menolong kamu dan menjawab segala pergumulanmu pada hari ini. Jika kita menyerahkan hati kita dan membulatkan hati kita kepada Tuhan. Nah, sebab tidak akan mungkin kita boleh mendapatkan tuntunan Tuhan jika kita mendoakan hati kepada Tuhan dan juga kepada alternatif lain di luar Tuhan. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan di dalam Yakobus 1 ayat 8. Oke, di sini saya akan membaca Yakobus tadi yang sudah beritahu tadi. Saya akan membaca dia. Sebab orang yang mendoakan hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, seperti yang telah dikatakan di dalam firman Tuhan tadi yang telah dibacakan oleh saudara kita Adin. Jadi, jikalau kita mendoakan hati kita kepada Tuhan. Nah, selama kita tidak menyatu hati dalam meminta pertolongan Tuhan, maka selama itu kita akan tetap gelisah, saudara. Dan terus dilingkupi rasa khawatir dan ketakutan. Nah, mengapa terjadi begitu, saudara? Karena jikalau kita mendoakan hati kita kepada Tuhan dan tidak percaya sungguh-sungguh dan tidak membulatkan hati kita kepada Tuhan, maka rasa kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan itu akan tetap ada. Karena apa? Karena kita mendoakan hati kita kepada Tuhan dan tidak membulatkan hati kita kepada Tuhan. Nah, sebagai pada malam ini, saudara, haruslah kita percaya bahwa janji Tuhan itu pasti di dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jikalau kita benar-benar membulatkan hati kita kepada Tuhan dan berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menuntun saudara. Tuhan pasti akan menolong saudara. Menuntun saudara dalam segala apapun masalah. Pak, Tuhan akan menolong saudara. Karena itu saudara, seperti yang telah dikatakan di dalam pemazmur ini, bahwa haruslah kita membulatkan hati kita kepada Tuhan. Apapun masalah saudara pada saat ini, baik pun sakit penyakit, Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan menyembuhkan saudara. Jikalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menyembuhkan saudara. Karena itu saudara, haruslah membulatkan hati saudara kepada Tuhan. Nah, yang kedua saudara, di sini mengimani persekutuan yang intim dengan Allah. Nah,
Kemudian pemazmur juga memperlihatkan pada kita bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Yang begitu intim, pemazmur mengenal seperti apa Tuhan itu. Dan Tuhan juga diimaninya sangat mengenal siapa dirinya. Nah, pemazmur memberikan gambaran tentang pengenalannya kepada Tuhan sebagai seorang hamba. Dan Tuhan mengenalnya seperti seorang ibu terhadap anaknya. Nah, seperti yang saya telah katakan tadi juga, saudara, bahwa kita harus mengimani persekutuan yang intim dengan Allah. Bahwa kita harus juga bersama dengan Allah di dalam masalah yang kita rasakan. Kita harus meminta kepada Bapa yang di sorga, minta kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita penuh dengan pergumulan. Tuhan pasti mendengar doa kita, saudara. Jikalau kita dengan iman dan yakin, percaya, kita membulatkan hati kita kepada Tuhan, Tuhan akan menolong saudara. Apapun masalah saudara pada hari ini. Jadi di sini saudara, jika demikian intimnya hubungan dengan Tuhan, apa yang tidak mungkin semua pasti dapat teratasi dan dapat kita hadapi. Nah, jika kita memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan, maka itu adalah kekuatan, pengharapan, dan keyakinan kita bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah jauh dari hidup kita, saudara. Itulah sebabnya jika Rasul Paulus menuliskan bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Itu terdapat di dalam tulisan 1 Korintus 15 ayat 58. Nah, dari di sini dapatlah kita mengerti bahwa dengan persekutuan kita yang baik dengan Tuhan, bukan artinya tidak lagi ada penderitaan maupun pergumulan hidup. Tetapi persekutuan kita yang baik dengan Tuhan, yang terus kita pelihara itu, tidak akan sia-sia. Karena kita akan melihat buah dari persekutuan kita. Nah, selama ini ketika pergumulan itu datang, bahwa pada saatnya orang benar akan melihat buah dari iman dan persekutuannya dengan Tuhan. Nah, seperti yang di dalam firman ini tadi, saudara, bahwa bukan artinya masalah itu akan berhenti. Tetapi di dalam setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan memberikan kita jalan keluar untuk di dalam setiap apapun masalah kita, baik pun pergumulan kita, saudara. Nah, kita percaya dan iman yakin kita kepada Tuhan Yesus yang sanggup menolong saudara, yang sanggup memberikan kebebasan dan menolong saudara di dalam apapun pergumulan saudara. Bahwa percaya di dalam kasih Kristus, kita akan mendapat sukacita, damai sejahtera yang datang dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita, saudara. Jadi terima kasih saudara, ini renungan singkat saya kepada saudara pada malam ini. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.